Berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Sumanti Belajar dari Rumah. Salam sehat, cerdas, dan juara. Baik, hari ini Bu Guru berada di sekolah ya. Kalian yang kelas 10 mungkin belum pernah melihat sekolah kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalian bisa belajar bersama di ruang kelas. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih komponen-komponen perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran prakarya. Semoga hari ini masih semangat ya belajar dari rumah. Baik, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kita masih pada tema perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, jika sebelumnya kalian sudah mengenal apa sih itu tanaman pangan, kemudian pengelompokannya, kemudian sedikit pembahasan tentang ide dan peluang usahanya, maka sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu yang pertama nanti memahami komponen-komponen perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, serta pemasarannya. Baik, Bu Guru harap kalian menyimak pelajaran hari ini dengan seksama sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan maksimal. Baik, sekarang kita lihat dulu perencanaan usaha. Apa sih perencanaan usaha itu ya? Perencanaan usaha adalah persiapan yang dilakukan sebelum memulai suatu usaha ya, tentunya termasuk juga usaha di bidang budidaya tanaman pangan. Nah, budidaya tanaman pangan ini tidak hanya kita ketahui tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga saja ya, tetapi juga kemarin kita sudah lihat ide dan peluang usahanya bahwa budidaya tanaman pangan ini juga bisa menjadi suatu peluang bisnis yang sangat menjanjikan ya, khususnya bagi mereka yang mempunyai jiwa-jiwa wirausaha. Dan guru harap ada di antara kalian yang juga tertarik menggeluti bidang ini. Baik, adapun beberapa perencanaan pada budidaya tanaman pangan yang bisa kita lakukan atau kita eksplor, yaitu yang pertama adalah mempelajari jenis-jenis tanaman budidaya yang seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita sudah mengetahui bahwa ada sedikitnya 3 jenis tanaman pangan. Kemudian selanjutnya adalah mempelajari strategi pemasarannya ya. Dalam kegiatan perencanaan kita juga harus tahu bagaimana sih strategi pemasaran hasil budidaya kita nanti ya, sehingga memaksimalkan profit atau keuntungan ya. Kemudian juga menganalisis persaingan ya, persaingan atau kompetitor kita di lingkungan luar kita, bahwa kemungkinan ada pesaing yang mutu atau kualitas produknya baik, sehingga kita juga harus mampu melebihi ya, dari kualitas dari para kompetitor kita. Selanjutnya adalah tentunya merencanakan pembiayaannya, baik itu biaya produksinya, biaya tetap maupun biaya lancar. Baik, sekarang kita lihat komponen-komponen dalam perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha ya. Ide dan peluang usaha atau ide di sini adalah gagasan atau pemikiran baru yang muncul. Tentunya ini gagasan ini tidak serta-merta begitu saja muncul, tetapi kita melihat dari realita yang ada di lingkungan kita, bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat itu pastinya akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan. Berarti di situ sudah ada peluang ya, kita melihat adanya peluang. Kemudian bermula dari hobi dan minat kita ya, munculnya ide itu tentunya kita memiliki ketertarikan di bidang itu. Ini sebenarnya kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian melihat juga bahwa ternyata beberapa produsen pangan ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah gitu ya. Jadi tidak mengetahui secara maksimal seluk-beluk usaha ini, sehingga kalau kita muncul atau hadir di sana, ini bisa menjadi peluang usaha yang
baik untuk kita kembangkan. Baik, kita kemudian melihat analisis peluang usaha. Dari tadi kita sudah melihat adanya ide dan peluang usaha, bahwa tanaman pangan ini adalah kebutuhan pokok manusia, maka ini sudah merupakan suatu peluang ya, sehingga diperlukan orang yang mengerti rantai perdagangan pangan, mulai dari bagaimana tahap produksinya, kemudian pengolahannya, distribusi, penyimpanan, dan pemasarannya. Hal-hal inilah yang perlu kita analisis semua ya, kita pelajari secara mendalam. Adapun dalam melakukan analisis peluang usaha, kita melihat adanya perlu melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal usaha kita. Lingkungan internal yang ada di dalam potensi yang ada di dalam usaha kita, yang eksternal adalah dari support dari lingkungan. Ya, kita mengenal ada istilah analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini melihat lingkungan internal dan eksternal pemasaran. Yuk kita lihat sekarang. Baik, kita masuk ke analisis peluang usaha yang sering disebut dengan analisis SWOT. Ini adalah analisis lingkungan internal dan eksternal pemasaran. Ya, lingkungan internal, analisis dari lingkungan internal itu meliputi strength atau kekuatan ya. Kekuatan ini adalah hal positif dari dalam usaha kita ya, yaitu usaha budidaya tanaman pangan yang terkait dengan keunggulan-keunggulan kompetitif yang kita miliki, seperti misalnya dukungan modal, kemudian lokasi yang baik atau yang dekat dengan pasar, kemudian teknologi yang memadai, serta reputasi dari baik itu dari kita sebagai pemilik maupun dari usaha kita secara umumnya. Nah, adanya hal-hal positif yang bersumber dari internal ini merupakan suatu kekuatan yang bisa mendukung berkembangnya usaha kita. Ini harus kita analisis, apakah kita punya modal yang cukup, kemudian lokasi yang strategis, kemudian teknologi yang mumpuni, serta reputasi yang baik. Kemudian weakness, kita tidak menutup diri bahwa kekuatan yang kita punya mungkin juga ada sisi-sisi kelemahan kita ya, atau kelemahan usahanya, atau hal negatif yang mungkin potensial untuk menghambat nantinya. Itu juga harus kita analisis satu persatu. Misalnya kelemahan kita mungkin ada dari segi sarana prasarana yang kurang memadai, atau mungkin kualitas sumber daya manusianya, sehingga kita perlu meningkatkan kompetensi kita, kemudian bagaimana kualitas bibit yang kita punya ya. Itu perlu kita jadikan bahan analisis dari faktor dari lingkungan internal. Kemudian tentunya kegiatan usaha ini tidak hanya berpegang pada kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri, tetapi juga kita tidak terlepas dari support atau sokongan dari lingkungan sekitar yang disebut dengan lingkungan eksternal, di luar dari usaha kita. Apa saja di sini ada opportunities atau peluang ya. Ini adalah faktor luar yang berkontribusi pada kesuksesan usaha kita. Ya, kita tidak bisa egois dengan mengatakan bahwa kita kuat tetapi hanya dari sisi internal saja. Harus ada faktor luar yang mendukung atau peluang ini. Misalnya peluang seperti apa yang bisa berkontribusi positif? Misalnya adalah meningkatnya permintaan pasar. Kita bisa lihat bahwa akhir-akhir ini orang gandrung dengan mengkonsumsi makanan yang meningkatkan imun tubuh. Lemon misalnya, berarti ini sudah ada peluang untuk kita membudidayakan lemon misalnya, seperti itu. Kemudian fenomena yang lagi tren, ini juga bisa kita lihat di sekitar kita, apa sih yang sedang tren di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah situasi ekonomi ya, bagaimana support atau lingkungan daya dukung dari luar yang melihat bahwa situasi ekonomi sekarang apakah sedang dalam kondisi yang baik atau tidak. Ini tentu saja berkontribusi pada kesuksesan usaha kita. Kemudian tentunya ada hal negatif yang juga mungkin bisa menjadi penghalang, yaitu threat atau ancaman. Ini juga dari
luar. Adanya ancaman ini bisa menghalangi kita dalam mencapai target yang sudah kita tentukan. Kita tidak boleh menutup mata dengan adanya kemungkinan ancaman-ancaman ini. Seperti apa sih ancamannya? Misalnya tidak stabilnya ekonomi. Misalnya pada saat krisis moneter atau sekarang ekonomi lagi melemah. Jadi ini merupakan hambatan. Misalnya kita tidak bisa untuk mengajukan kredit usaha gitu ya, ini juga suatu ancaman. Kemudian tren pasar yang melemah, kemudian persaingan dagang ini sangat-sangat perlu untuk kita lakukan analisis apakah di lokasi usaha kita ini sudah sangat banyak kompetitor atau kegiatan yang serupa sehingga ini juga bisa menjadi pertimbangan kita dalam membuka suatu usaha. Sebaiknya mengambil usaha yang kira-kira persaingannya tidak terlalu banyak atau melihat sesuatu yang unik sehingga persaingannya tidak terlalu ketat gitu ya. Kemudian adanya perubahan sosial di masyarakat. Ini juga bisa menjadi suatu ancaman. Baik, selanjutnya yang berikutnya adalah sumber dayanya adalah yaitu manusianya, sumber daya manusianya. Kemudian money atau uang tentunya ini sangat dibutuhkan dalam membangun suatu usaha. Kemudian material atau fisik atau sarana prasarana, ini teknologi juga, mesin. Tentunya adanya uang, tetapi kalau tidak ada sesuatu hal yang bisa dibeli yang mensupport kegiatan usaha kita juga itu sia-sia. Jadi adanya daya dukung material, kemudian teknologi, kemudian metode yang kita gunakan ya dalam kegiatan, ini adalah sumber daya yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah market atau pasar. Bagaimanapun money, material, dan metode kita sudah baik, tetapi market atau pasar kita tidak ada, maka sesuatu itu akan mangkrak gitu ya, tidak akan menghasilkan keuntungan atau profit. Baik. Selanjutnya kita akan melihat administrasi dan pemasaran. Nah, administrasi ini adalah kegiatan pencatatan ya. Dalam perencanaan kita perlu mengadministrasikan semuanya dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari tahap persiapan, kemudian proses, kemudian panen dan pasca panen. Ini harus dilakukan dengan pencatatan yang ketat ya, yang teliti, yang disiplin. Kemudian pemasaran, tentunya ini berkaitan dengan target pasar kita, kemudian menentukan lokasinya serta pelaku pemasarannya. Pelaku di sini adalah orang yang membantu kita atau mungkin reseller gitu ya, kita punya staff-staff yang membantu kita dalam pemasaran produk hasil budidaya. Baik. Nah, kita lihat di sini administrasi tadi, yaitu kegiatan pencatatan. Apa saja sih yang perlu dilakukan dalam kegiatan pencatatan ini? Misalnya adalah persiapan izin usaha. Dalam membuka usaha, kita perlu memperoleh izin atau legalitas dari yang berwenang, pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah, mungkin ya. Kemudian berikutnya adalah mencatat kegiatan atau prosesnya. Ya, mulai dari tadi persiapan, kemudian pelaksanaan kegiatannya sampai dengan nanti bagaimana panen pasca panen dan evaluasinya ya, termasuk juga kegiatan pencatatan bagaimana sih progres atau penjualannya, hasil panennya. Baik, kemudian pemasaran di situ adalah berkaitan dengan cara memasarkan hasil budidaya tanaman pangan. Baik itu bagaimana strategi promosinya, bisa melalui direct selling, kemudian mungkin promosi di sosial media atau door to door ya, itu bisa dipilih sebagai metode-metode dalam pemasaran. Baik, sekarang kita lihat secara garis besar dulu apa saja sih yang dibutuhkan dalam merancang usaha budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah memilih jenis tanaman pangannya, kemudian melakukan perencanaannya, kemudian melaksanakan kegiatan, melakukan pelaksanaan kegiatannya, kemudian mengevaluasi. Ini semua dilakukan dalam rangka merancang usaha budidaya tanaman pangan. Nah, yang pertama, kita melakukan perencanaan usaha dulu. Dari mana sih munculnya perencanaan usaha ini?
Tentunya perencanaan usaha ini sangat tergantung dari tadi kita melakukan analisis, melihat ide dan peluang usaha sehingga muncullah ide usaha kita untuk merencanakan suatu kegiatan usaha khususnya di bidang budidaya tanaman pangan. Kalau sudah ide sudah ada, kemudian kita masuk pada proses perencanaan kegiatannya, ya. Perancangan kegiatan usahanya. Perencanaan beda dengan perancangan. Kalau perancangan ini adalah wirausaha yang telah menentukan jenis tanaman pangannya, kemudian menentukan bagaimana teknik, metode budidayanya mulai dari proses persiapan, kemudian pembibitan, kemudian pemupukan, penanaman, kemudian pembasmian hama atau OPT, kemudian sampai dengan panen dan pasca panennya. Ini semua terancang atau tertulis dengan sistematis dalam kegiatan perancangan kegiatan. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual. Karena ini kita melakukan suatu kegiatan usaha yang nantinya ingin memperoleh keuntungan, tentunya kita harus melakukan pencatatan yang teliti, ya, meliputi bagaimana sih penentuan biaya produksinya, kemudian biaya pokok produksinya berapa, kemudian break even point atau titik impasnya berapa, kemudian pendapatan, laba, dan kemungkinan rugi usaha. Ini semua sudah harus kita catat dengan baik. Selanjutnya adalah menentukan media promosi. Tentunya produk yang sudah kita hasilkan ini nanti ujungnya adalah melakukan kegiatan pemasaran, ya. Kita harus cermat dalam menentukan strategi pemasaran, termasuk menentukan media promosinya, kemudian sistem pemasarannya, ya. Bagaimana sistem pemasaran yang kita ambil dalam usaha kita. Selanjutnya adalah penjualan produk. Nah, di sini adalah menentukan sistem penjualan yang cocok, yang sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini tentunya adalah ada dua kegiatan besar yang mungkin kita lakukan dalam evaluasi. Yang pertama adalah untuk pengembangan. Kalau tadi usaha kita sudah berjalan dengan baik, berarti kita melakukan evaluasi untuk pengembangan ke depannya. Kalau misalnya masih ada kegagalan, berarti kita melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan, ya, perbaikan kegiatan usaha ke depannya. Baik, ini dia materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dengan seksama. Nah, selanjutnya Bu Guru harap kalian bisa menyelesaikan tugas pada link LKPD yang sudah Bu Guru sematkan, ya, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi bisa tercapai dengan baik. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat dan mampu memotivasi kalian untuk membangun usaha di bidang budidaya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol hidup sehat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.